Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia kepada kita, dan adapun nikmat Allah yang terbesar yaitu nikmat kita diberi istiqomah di atas Islam, keimanan, dan terlebih lagi nikmat ihsan, dan tidak lupa nikmat taufik, yaitu nikmat diberi hidayah taufik, yaitu hidayah ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sholat subuh kita sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi kultum pagi ini yaitu mengenai tentang obat fisik dan jiwa. Bahwasanya semua ayat Al-Quran adalah obat yang bisa menyembuhkan, namun ada beberapa ayat maupun surah yang dikhususkan untuk menyembuhkan, yaitu diantaranya adalah surah Al-Fatihah. Sebagaimana nanti akan dijelaskan di akhir sebuah riwayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Surah Al-Isra ayat 80. Maka dijelaskan oleh ulama Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah menjelaskan bahwasanya maksud dalam ayat ini adalah obat untuk fisik dan jiwa. Beliau mengatakan obat yang mencakup obat bagi penyakit hati maupun jiwa seperti keraguan, kemunafikan, dan perkara lainnya bisa menjadi obat bagi jasmani yang jika dilakukan ruqyah kepada orang yang sakit, sebagaimana kisah seseorang yang terkena sengatan kalajengking
sehingga terserang demam dan dibacakan surah Al-Fatihah. Dan ini adalah kisah yang sahih, disebut dalam dan masyhur dan disebut dalam tafsir Adwaul Bayan. Nah, ini adalah sebuah riwayat yang bahwasanya Al-Quran adalah penyembuh. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah riwayat ini berdasarkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya tatkala beliau dengan para sahabat, dengan sekelompok para sahabat berada dalam perjalanan safar, kemudian mereka melewati suatu kampung, dan tersebut ketika di suatu kampung mereka singgah dan mereka minta untuk dijamu. Akan tetapi para penduduk tersebut enggan untuk menjamu mereka, sahabat. Kemudian penduduk kampung tersebut lantas berkata kepada para sahabat yang mampir, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Karena pembesar kami itu mengalami tersengat binatang sehingga menjadi demam. Kemudian para sahabat di antara para sahabat berkata, iya ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan ia meruqyahnya dengan membacakan surah Al-Fatihah. Tatkala sudah dibacakan surah Al-Fatihah, qadarullah, maka pembesar tersebut sembuh atas izin Allah. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing. Nah, namun beliau yang membacakan, Abu Sa'id Al-Khudri ini, enggan menerimanya sampai dia menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melapor terlebih dahulu. Lalu beliau mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kisah tersebut. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas tersenyum dan berkata, bagaimana engkau mengetahui bahwasanya surah Al-Fatihah adalah ruqyah? Kemudian beliau bersabda, ambil kambing tersebut dari mereka, potongkan untukku, sebagainya bersama kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dalam riwayat ini membantu atau menolong seseorang untuk diruqyah, kemudian diberi balasan berupa ujrah, upah, itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ini dinamakan ruqyah, yaitu memberikan pertolongan berupa doa melalui ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Di sini bahwasanya adalah dalil berikannya ruqyah, dan ujrahnya, upahnya itu boleh.
Jadi bagi banyak dari saudara-saudara kita yang bisa meruqyah, dan dianjurkan bahwasanya bisa meruqyah diri sendiri, tidak meminta pertolongan. Jadi bisa meruqyah dari sini, di antaranya adalah ruqyah pagi dan petang. Jadi ada, kita dibentengi oleh di antaranya doa pagi dan petang. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, zikir pagi dan petang itu laksana sebagai benteng dan perisai yang kokoh. Jadi jemaah diusahakan istiqomah dalam melaksanakan zikir pagi dan petang. Itu sebagaimana baju besi yang kokoh. Para jamaah sholat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberhasilan pengobatan Al-Quran ini tergantung dari keimanan masing-masing yang membacakan. Jadi jangan salahkan tatkala meruqyah seseorang kemudian tidak berhasil, maka jangan salahkan apa yang ia baca, surah yang dalam Al-Quran tersebut. Tapi mengoreksi diri bahwasanya ia membaca mungkin ada sesuatu dosa yang mengganjal. Jadi memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tatkala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu adalah mempunyai keimanan dan tawakal yang tinggi, maka tentu saja beliau adalah seorang sahabat, tidak seperti kita. Jadi kita juga bisa, asalkan istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ayat yang lainnya yang juga memiliki keutamaan selain surah Al-Fatihah, dan juga ayat-ayat yang lain, di antaranya adalah surah Al-Mu'awwidzatain, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas, dan juga surah-surah yang lain, di antaranya ayat dari surah Al-Baqarah adalah ayat kursi, dan itu biasanya digunakan untuk meruqyah. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian beberapa keutamaan dari surah maupun ayat Al-Quran yang memberikan ketenangan berupa obat fisik maupun jiwa. Akan tetapi bukan pas dalam semuanya itu bisa menyembuhkan. Bayangkan misalkan kalau ada orang kecelakaan, sakit, apakah akan dibacakan? Tapi yang pertama adalah pertolongan, yaitu pertolongan medis, yaitu dokter yang dibutuhkan. Tapi yang dimaksud di sini adalah fisik yang ada dalam jiwa, keraguan, kemudian kemunafikan di situ. Jadi kita memperbanyak ayat-ayat Al-Quran dan surah yang dibaca. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.